saya Nur Aziza dengan NIM 4012411 kelas F jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Mau menjelaskan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang pertama yaitu bentuk negara. Yang pertama, negara unitaris atau negara kesatuan. Fred Jawara menyatakan, negara kesatuan atau unitary states ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif pusat. Abu Daud Busroh memaparkan, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara. Seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal. Artinya, hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Al-Qaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasat mengemukakan negara kesatuan berbicara tentang suatu negara berdaulat dengan satu konstitusi. Konstitusi negara kesatuan menentukan batas-batas wewenang dan kekuasaan daerah. Sedangkan kekuasaan yang tidak diatur dianggap sebagai kekuasaan milik pusat. L.J. van Apeldoorn sebagaimana disitir oleh Bonar Simorangkir mengatakan, suatu negara disebut negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri. Dari sudut pandang hukum internasional disebutkan bahwa suatu negara kesatuan, betapapun luas otonomi yang dimiliki oleh provinsinya, masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Pada prinsipnya tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar. Contoh nyata dari negara kesatuan adalah Indonesia. Yang kedua, ada negara serikat atau federal. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian, tetapi setiap negara bagian tersebut tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah gabungan negara-negara bagian itu. Negara-negara bagian mempunyai kekuasaan untuk membuat dan memiliki undang-undang dasar tersendiri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dasar federal. Kepala negara tersendiri, parlemen tersendiri, dan kabinet sendiri. Sementara untuk angkatan perang, hubungan luar negeri, keuangan, dan moneter lazimnya berada sebagai kekuasaan pemerintah federal. Al-Qaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasat mengemukakan negara federasi berbicara tentang satu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan konstitusi federal yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri-sendiri. Konstitusi federal adalah mengatur batas-batas kewenangan pusat atau federal, sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah, negara bagian. Dari sudut pandangan hukum internasional, yang disebut negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Walaupun negara-negara bagian mempunyai konstitusi dan pemerintahan masing-masing, namun negara federal inilah yang merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan luar negeri.
Contoh nyata dari negara bentuk federal adalah Amerika Serikat. Yang ketiga ada konfederalis, konfederasi, serikat negara. Al-Qaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Sahrasat menulis, negara konfederasi berbicara tentang banyak negara yang memiliki konstitusi sendiri-sendiri, tetapi bersepakat untuk bergabung dalam perhimpunan longgar yang didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam konfederasi kedaulatan terletak di negara-negara bagian atau negara-negara anggota. Tafsiran dari Astim Rianto. Dari sudut pandang hukum internasional, jenis-jenis penggabungan negara seperti ini dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah gabungan negara-negara merdeka dan yang kedua adalah konfederasi. Tipe yang pertama, gabungan negara-negara merdeka, dapat diklasifikasikan lagi menjadi unireal dan unipersonal. Unireal adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan yang menjadi subjek hukum internasional adalah uni itu sendiri. Sedangkan masing-masing negara anggotanya hanya mempunyai kedaulatan intern saja. Sedangkan unipersonal terbentuk bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama. Dalam unipersonal, masing-masing negara tetap merupakan subjek hukum internasional. Secara praktik, dalam dunia internasional hampir tidak ada lagi negara yang berada dalam sistem unireal atau unipersonal, kecuali beberapa negara dalam kerangka British Commonwealth of Nations, yaitu mengakui Ratu Elizabeth sebagai kepala negaranya seperti Kanada dan Australia. Tipe yang kedua, konfederasi diartikan sebagai gabungan dari sejumlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederasi masing-masing tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional. Bentuk konfederasi hanya ada di abad lalu. Walaupun Swiss secara resmi menamakan dirinya negara konfederasi, tetapi semenjak tahun 1848 pada hakikatnya lebih bersifat federal, di mana wewenang luar negeri berada di tangan pemerintah federal. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya, tak tergantung dari kualitasnya. Pemerintahan yang gagal pun tetap. Dan yang selanjutnya itu ada oklokrasi. Oklokrasi terjadi saat negara dalam anarki, masa dengan pemerintahan yang tidak. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.